Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Karata Tekno bersama saya Karyadi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi dari Microsoft Word kita. Dan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kita sudah membuat surat seperti ini ya, surat keterangan seperti ini. Bagi teman-teman yang belum mengikuti videonya, silahkan klik di link di atas ini untuk mengikuti videonya. Oke, sekarang surat ini kita akan buatkan kopnya ya, kita akan buat kop suratnya. Tapi kita akan menggunakan header and footernya juga nanti ya. Jadi di video ini saya akan jelaskan tentang header dan footernya sekalian dan cara membuat kop surat. Seperti apa caranya? Simak terus. Oke, kita akan simulasikan misalnya dalam satu file ini kita punya dua halaman, dua lembar surat ya. Ini saya copy aja untuk simulasi aja ya. Kemudian insert blank page ya, ada dua halaman, dua lembar. Ini misalnya ya, ada dua lembar seperti ini dan kita akan buatkan kop surat untuk dua-duanya. Dan kopnya sama, cuma nanti paling isinya yang berbeda ya, datanya yang berbeda, kopnya sama, semuanya sama. Sekarang sebelum kita pelajari tentang kop surat menggunakan header ya, kita membuat kop surat dengan cara yang manual. Misalnya seperti ini. Ini saya enter aja dulu 2 kali. Kemudian di atasnya ini saya akan tuliskan misalnya Dinas Pendidikan Kota. Ini kota atau kabupaten, saya kasih titik-titik aja, teman-teman bisa disesuaikan ya. Kemudian enter SMA negeri berapa misalnya ya. Kemudian nah, di sini ada jalan. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Baik, kalau ini kopnya, ini saya rapikan dulu. Kita hilangkan garisnya. Kemudian untuk ini kita kasih bold. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Dinas Pendidikan Kota, SMA Negeri, jalan, ini alamatnya. Kemudian kita bisa insert logo. Contohnya saya insert dari sini ya. Picture, this device. Saya ambil logo misalnya, contoh saja yang ini. Nah, ini contoh logonya. Kasih wrap tag-nya in front of text, misalnya seperti ini. Kita kecilkan lagi. Nah, ini misalnya logo sekolah ya, ataupun logo instansi, ataupun logo perusahaan di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kalau suratnya cuma satu lembar ataupun dokumennya cuma satu lembar, ini nggak jadi masalah. Misalnya gini juga bisa kita kasih garis. Kalau mau kasih garis bisa dengan cara tekan tombol shift, kemudian bintang di keyboard atau angka 8 ya, 3 kali seperti ini. Kemudian enter. Nah, langsung jadi garis seperti ini. Triknya ya. Atau kalau teman-teman mau buat garis yang berbeda, misalnya tekan tombol shift di keyboard, kemudian tekan tombol pagar seperti ini. 1, 2, 3, 3 kali. Kemudian enter. Nah, jadi garisnya seperti ini. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman ya. Oke, kemudian kalau sudah ada seperti ini, nah ini kopnya sudah siap kita buat ya, logonya sudah ada. Kemudian sekarang kita lihat kalau cuma satu lembar, ini nggak jadi masalah. Cuma yang jadi problem adalah ketika teman-teman punya lebih dari satu halaman dokumennya. Saya contohkan, ini saya copy ke bawah seperti ini. Berarti ada 2, 3 halaman sekarang ya. 1, 2, 3 halaman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada informasinya. Oke, kita punya 3 halaman total dan di halaman pertama kita sudah buat headernya. Headernya sudah buat gitu di sini, tapi di halaman keduanya nggak ada. Artinya kita harus ketik ulang atau paling tidak kita harus copy paste lagi ke bawah, dan ini membutuhkan tenaga dan juga membutuhkan banyak waktu. Jadi sekarang teman-teman ada cara mudahnya menggunakan header. Jadi caranya teman-teman bisa double klik aja dengan mudah ya. Double klik aja di sini, di tempat yang kosong ini paling atas, kira-kira di area yang abu-abu ini. Karena di area yang putih ini adalah halaman dokumennya, ini batas dokumennya. Sementara yang di atas ini adalah area headernya. Ya, teman-teman kira-kira aja di sini. Nah, bawa aja ke sini kira-kira di antara area abu-abu ini. Nah, double klik aja sini.
langsung masuk ke header. Nah, gimana kalau mau keluar lagi dari header, mau ketik lagi di sini? Karena jika teman-teman sedang aktif di header, mau merubah ketikan di sini ataupun dokumennya, ini nggak bisa. Nah, jadi caranya double klik aja di tempat yang kosong di sini. Nah, langsung masuk lagi di sini. Kalau mau masuk lagi ke header, klik lagi di sini, double klik. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau memang sudah pernah kita ketik seperti ini, tinggal kita copy atau cut aja, Ctrl X, kemudian kita pindahkan ke headernya. Double klik di sini, kemudian Ctrl V. Nah, otomatis jadi seperti ini. Ini sudah pas masuk di header, kolom header, area headernya. Oke, sekarang coba kita double klik ke bawah. Nah, ini area abu-abu jadinya. Headernya abu-abu karena tidak aktif. Kalau kita double klik di headernya, maka ada abu-abu di area dokumennya. Memindahkannya menggunakan double klik ya. Oke, sekarang kita lihat ke bawah. Kalau tadi cuma satu halaman aja yang jadi, sekarang kita lihat ke bawah. Nah, setiap halaman sekarang sudah punya headernya, sudah punya kop suratnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, gampang ya. Jadi teman-teman nggak perlu copy paste satu persatu, apalagi harus ketik ulang satu persatu. Jadi cukup ketik sekali, buat aja sekali aja, kemudian gunakan fasilitas header ini. Nah, kalau teman-teman mau ganti lagi di sini, misalnya mau dibuat di sini kecamatan. Nah, bukan cat tapi kecamatan misalnya. Double klik di bawah. Kita lihat yang di bawah juga berganti. Jadi kecamatan. Jadi seperti itu. Jadi kita cukup ubah aja, misalnya saya ubah di halaman yang paling akhir. Saya ubah menjadi jadi tanah keras misalnya. Ini saya ubah di header yang halaman terakhir, halaman ketiga ya, page ketiga. Sekarang kita lihat yang ke atas juga semua sudah berubah menjadi tanah keras. Yang ini juga menjadi tanah keras. Jadi apapun yang kita rubah, dimanapun kita rubahnya akan berubah di semua halaman, karena dia menggunakan header. Nah, kalau ini bisa kita geser lagi ke sini. Nah, kalau ini saya geser, di halaman pertama saya geser biar lebih rapi, dan halaman keduanya juga sudah berubah. Kalau logonya saya pindah ke sebelah kanan seperti ini, yang di bawahnya juga sudah di sebelah kanan. Semuanya ada 1000 halaman, ada 10.000 halaman, semuanya juga akan berubah. Mau saya tambahkan, misalnya saya copy aja. Saya copy, kemudian saya pastikan di sini. Nah, jadi 2 seperti ini misalnya. Ini halaman pertama yang saya rubah. Yang di bawahnya juga sudah berubah seperti ini. Oke, sangat simple, mudah ya, dan cepat, dan mempersingkat waktu dalam teman-teman menyelesaikan sebuah surat atau dokumen. Oke, selesai tentang header surat. Tapi untuk header ini juga kita akan bahas satu pembahasan lagi nanti, karena ini kita fokusnya untuk header surat ini ya. Nah, misalnya di halaman pertama ini saya akan membuat tembusan misalnya ya. Tembusan, titik 2. Misalnya 1, Dinas Pendidikan, enter. Kemudian 2, arsip. Misalnya seperti itu ya. Ini sebagai contoh aja. Oke, di sini saya sudah buat tembusan Dinas Pendidikan dan arsip. Kita lihat di halaman keduanya. Di halaman pertama saya buat, di halaman keduanya belum ada. Jadi harus ketik lagi ataupun copy paste lagi satu persatu, dan itu membutuhkan waktu. Supaya cepat, sama seperti header tadi, kalau header dia di atas atau kepala ya, head ya, header. Sekarang kita menggunakan kaki atau footer istilahnya kalau di Word. Untuk membuat footer sama seperti header tadi, kalau header di area abu-abu yang di atas, sekarang kita cari area yang abu-abu di bawah. Nah, kalau ini kan kita nggak ketik di area abu-abunya, kita ketik di dalam dokumennya. Jadi yang tercatat cuma di halaman pertama saja, di halaman kedua dan lainnya nggak tercatat. Oke, sekarang ini kita pindahkan ke footer supaya semua halaman ataupun semua dokumen kita itu punya footer yang sama, punya catatan yang sama. Jadi bisa double klik aja di area abu-abu yang di bawah ini. Nah, langsung masuk ke footer. Oke, setelah masuk ke footer bisa diketik di sini, atau kalau sudah kita ketik di sini, kita biar cepat kita Ctrl X aja. Nah, kemudian di sini double klik, kita Ctrl V, dan sudah jadi sebuah footer di sini. Sama seperti di header juga, kalau kursornya sedang aktif di dokumennya, ya, ini akan menjadi abu-abu. Ya, sama dengan header juga, abu-abu juga. Nah, kita lihat sekarang di bawahnya, semuanya sudah punya tembusan yang sama ataupun catatan kaki yang sama. Seperti ini, ada 3 halaman, 3 halamannya sama. Kalau salah satunya saya ubah ataupun saya edit, misalnya saya buat kota, misalnya kota titik-titik.
Oke, saya ubah footer di halaman pertama. Kita lihat di halaman berikutnya, semuanya sudah menjadi Dinas Pendidikan Kota titik-titik. Nah, semuanya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi, kalau mau keluar dari footer, double klik aja di area dokumen kita, maka kita bisa bekerja lagi dengan dokumen kita. Mau dirubah lagi ini, double klik lagi di sini, sama seperti header tadi. Oke, silahkan dicoba, silahkan teman-teman praktek langsung. Jika punya pertanyaan ataupun punya kendala, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Oke, demikian video kali ini tentang header and footer. Kita khususkan untuk surat kali ini ya. Dan nanti kita akan bahas juga satu pembahasan khusus mengenai header and footer ini. Oke. Silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan saya juga ingin video ini bermanfaat bagi banyak orang, bisa membantu banyak orang. Dan silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi setiap saya mengupload video-video tutorial terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.